Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Morgan Amtiran dengan NIM 2201070055. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang pembelajaran sejarah konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu khilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu disamakan dengan undang-undang dasar. Khilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Perkembangan konstitusi Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi ground tweet telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat, dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Yang kedua, pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusunan UUD 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan UUD Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum TAP nomor 1 MPR 1983 pasal 105 hingga 109 junto. TAP nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Yang berikut, yang ketiga, perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketentuan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan proklamasi. Dalam periode perubahan UUD 1945 ada 4 kali amandemen. Yang pertama periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami proses amandemen yang kedua periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rogongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usulan Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakan KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Kemudian amandemennya yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata kesepakatan untuk mendirikan kembali negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu perundang-undang dasar. Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja, Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlaku Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian step periode 5 Juli sekarang pada perubahan Undang-Undang Dasar yang keempat. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah sebuah konstitusi reformasi. Konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur serta mendukung penegakan demokrasi atas hak-hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap menjadi salah satu agenda sidang MPR tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999
arahan perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan dewan